siap belajar firman Tuhan. Mau belajar nggak? Ya, ayo belajar. Baik, saudara, semua kita tidak ada yang pernah bisa memberi jawaban yang tepat. Sepanjang tahun ini akan terjadi apa dalam hidup kita? Setuju? Itu misteri. Bahkan saya jamin, saudara, mulai November 2024 kemarin, hampir di semua hampir di semua smartphone yang bagian WhatsApp, wah, ada apa meta itu muncul, bukan? Hampir semua loh ya. Nah, saya mau yakinkan saudara, kalau saudara klik di meta AI itu kecerdasan buatan, coba tanya, tahun ini akan terjadi apa untuk hidup saya? Kira-kira dia bisa jawab enggak? Ayo, kira-kira bisa jawab enggak? Nggak bisa. Karena AI itu bukan meramal, dan dia tidak akan tahu. Dia hanya tahu yang sudah lewat. Orang ini siapa, lahir di mana, semuanya. Hanya Tuhan yang paling tahu. Amin. Kurang main yang lain. Hanya Tuhan yang paling tahu. Amin. Saya mau tanya begini, siapa berani berkata yakin? Ya, sure. Orang yang paling sukses di tahun ini adalah orang yang punya duit banyak. Betul atau salah? Betul atau salah? Kok ragu-ragu sih jawab? Jawab tanya lagi. Berani berkata yakin bahwa orang yang paling sukses tahun ini adalah orang yang punya banyak duit? Jaminannya cuma satu. Orang yang akan sukses di tahun ini, kalau dia menempatkan Tuhan Yesus di posisi. Amin. Tempatkan Tuhan Yesus di posisinya. Kalau kita mengatakan dia raja, let him sit in his throne. Dudukkan dia di tahtanya, karena itu memang tempat. Amin. Ketika pengajaran-pengajaran gereja begitu banyak kacau, menempatkan Tuhan Yesus sebagai pembantu rumah tangga. Mungkin saudara bingung, tapi saya mau tunjuk. Ya, di Amerika hampir tidak ada orang Indonesia dibanding sekian juta orang Indonesia di Amerika yang punya pembantu rumah tangga. Hanya 1-2 orang. Nah, ayo kita kembali ke Indonesia. Artinya begini, kalau kita punya pembantu, digaji nggak? Iya, siapa mau kerja nggak digaji? Setelah kita gaji pembantu kita ngapain? Suruh, beri tugas. Setelah kita beri tugas, kita ngapain lagi? Cek. Apa yang dicek? Kerjanya benar atau tidak? Kalau kerjanya nggak benar, kita ngapain lagi? Ajarin, marah usung pecah dulu, pecah dulu, terus pecat itu. Ya. Wajar nggak kita berkata kalau dia nggak benar atas tugasnya, aku sudah gaji kamu, betul? Nah, saya balik, ada nggak murid-murid Tuhan Yesus yang memperlakukan Yesus seperti pembantu? Aku kan sudah beri persembahan, aku sudah beri perpuluhan loh. Loh, kok ada nggak? Nah, itu dia. Kenapa doaku nggak dijawab? Tanpa kita sadar, kita berkata, Tuhan lu ngapain? Walaupun tidak kalimat itu yang keluar, tapi di pikiran kita, lu ya atau tidak, coba jawab. Mulut kita memanggil
You are our Lord. Lord, you are our King. Engkau Tuhan, engkau Raja. Tapi tidak sedikit kita salah menempatkan dia. Lo betul apa tidak? Lo bisa tanya cepat-cepat. Kalau dia Tuhan dan Raja, jangan sekurang ajar itu. Mentang-mentang kita sudah memberi persembahan. Ini loh, khotbah-khotbah yang salah. Kiranya di tahun yang baru ini, biarkan dia Tuhan dan Raja. Amen. Pada tempat. Maka kalau saudara dan saya menempatkan dia dalam posisi yang tepat dan benar, percayalah, setan yang takut melihat kita. Karena setan tahu siapa Tuhan kita dan siapa Raja kita. Saya beri contoh begini. Apakah yakin kalau di rumah orang Kristen ada banyak salib dan gambar Yesus, Tuhan Yesus ada di situ? Yakin? Tidak. Sebab dia tidak ingin kita jadikan pajangan saja, sekedar aksesoris di rumah kita. Yang dia mau, dia jadi Tuhan dan Raja di hidup kita. Nah, ini kunci keberhasilan kita untuk tahun ini. Menempatkan Yesus pada tempatnya. Mari kita buka Lukas pasal 7. Dia yang pegang itu. Lukas 7 dia. Mulai ayat yang pertama kita akan baca. Lukas 7 mulai ayat yang pertama. Ada apa? Ada siapa? Lukas 7 ayat yang pertama. Ini kisah yang menarik sekali, tentang seorang jenderal dari kerajaan Romawi yang menguasai hampir seluruh dunia pada zaman itu, dan kerajaan Romawi juga menguasai Israel. Dia penjajah. Dia bukan orang Yahudi, dan buat bangsa Yahudi ini disebut kafir karena nggak percaya Tuhan. Tapi imannya luar biasa. Loh, Lukas 7. Oke, yang sudah bawa Alkitab kita baca bareng-bareng yuk. Ya, sambil nunggu yang di layar. Ayo. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia boleh. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, ya, masuklah ia ke Kapernaum. Ya, masuk ke Kapernaum. Ada apa? Ayat 2, 1, 2, 3. Di situ ada seorang perwira prajurit yang mempunyai seorang hamba. Stop, kata slave lebih bagus, budak. Nah, coba hubungannya zaman itu ya, ketika zaman perbudakan masih ada, gereja Amerika punya sejarah gelap sekali ketika terjadi perbudakan di beberapa waktu yang lalu. Dan menyedihkan, semua slavery, perbudakan di Amerika itu dimulai di dalam gereja. Maka itu banyak orang kulit hitam sakit hati kepada gereja dan orang Kristen, karena di khotbah-khotbah gereja di zaman itu, mereka orang-orang kulit putih menekankan black and white begitu tajam. Aneh bukan? Gereja yang khotbah. Nah, kita tahu, bagi seorang jenderal punya budak yang sakit keras hampir mati. Kalau zaman sekarang ini COVID tingkat tinggi pasti mati sebentar lagi misalnya. Pertanyaan saya, buat jenderal ini cari budak baru mudah atau susah? Gampang atau susah? Gampang sekali, tinggal pilih aja. Tapi aneh, perwira ini gak ingin dia mati.
ayat 3. Baca sama-sama. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Saudara dan saya sampai hari ini, kami yang di Amerika masih hari kelima ya, yang di Asia sudah hari ke-6. Bukankah kita sudah sering mendengar tentang Yesus? Saya tanya iya atau tidak? Iya. Sudah sering. Nah, pertanyaannya bukan berapa sering kita mendengar tentang Dia, tetapi pertanyaannya, apa tindakan kita, apa reaksi kita, apa perbuatan kita kalau kita mendengar tentang Yesus? Ngerti nggak? Apa? Terus, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia terus, ayo baca, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya. Jadi yang diutus adalah orang-orang Yahudi, yaitu bagian para imam ahli Taurat, ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Padahal yang harus ditahu dia atau budaknya? Budaknya. Tapi yang minta orang Roma ini, centurion ini, jenderal ini. Nah ini kalimatnya. Sebab orang Roma ini ngapain? Sebab orang ini ngapain? Mengasihi bangsa kita. Berarti dia bukan orang Yahudi, tapi mengasihi orang Yahudi. Dan dialah terus yang menanggung pembangunan kami sinagog. Nah secara reruntuhan sinagog itu masih ada sampai hari ini di Israel, di Kapernaum. Lalu Yesus ngapain? Pergi bersama-sama mereka karena diminta. Tapi aneh, ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, ada apa? Ini yang luar biasa. Kalau saudara dan saya di awal tahun baru ini betul-betul bisa menempatkan Tuhan Yesus di tempatnya, maka yang sulit jadi tidak sulit di sepanjang tahun ini kita ini. Amin. Tempatkan dia. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Jadi ini kali kedua yang disuruh orang-orang Roma, ya, untuk mengatakan kepadanya. Nah, Darren, please give us an English. Kata Tuhan ini kurang tepat, tapi Tuhan, dia manggilnya Tuhan, loh. Nah, ya, oke, langsung ayat 5, verse 5, ya. Ini luar biasa, loh, saudara. Oh, bahasa Indonesia. English. Iya, oke. Oh ya, ayat 6, ayat 6, bukan 5, ayat 6. Coba lihat. Yes. Okay, yeah. Then Jesus went with them, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying, Lord. Saudara, ini rahasia luar biasa. Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, pasti mikir, lah ngapain lu undang gua tadi? Lu betul kan? Tadi lu minta gua datang, gua sudah datang, lu gak mau. Oke, langsung aja ayat 9. Cek ayat 9. Betul, tidak apa-apa, NKJV boleh. Oke, Indonesia dulu ya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira
Dan sambil berpaling kepada apa? Orang banyak itu yang mengikuti dia ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Inggrisnya coba. Jadi orang Israel sendiri yang sebangsa dengan Tuhan Yesus itu gak pernah mau mengakui Yesus itu Tuhan. Dan ini orang Roma yang di mata mereka ini kafir. Ayat 9. Ini luar biasa. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Saya akan ajak saudara melihat secara kronologis. Tuhan Yesus itu baru punya pangkat Lord, pangkat Tuhan, itu setelah dia naik ke surga. Ya, itu ada di Kisah Para Rasul. Nah, sampai pada waktu peristiwa ini terjadi, masih jauh atau sudah dekat Yesus jadi Tuhan dari peristiwa perwira ini? Masih jauh. Yesus belum selesai pelayanan, masih sekian tahun di dunia. Yesus perlu ditangkap dulu, lalu diadili, ditangkap, dikhianati Yudas, lalu diadili dengan tidak adil, lalu disiksa sampai hancur, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke neraka, bangkit lagi, masih 40 hari lagi di dunia, naik ke surga, baru dia itu jadi Tuhan. Maka itu katanya bagus. Mana tadi? When Jesus heard this thing, he marveled at it. Dia itu amazed, kagum. Loh, siapa memberitahu kamu aku ini Tuhan? Padahal papaku di surga aja belum ngangkat aku Tuhan. Aneh gak saudara? Loh, saya tanya, aneh gak? Siapa yang memberitahu dia? Maka itu Yesus berkata, bahkan di antara orang Israel pun gak ada yang pernah tahu kalau aku ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang mengaku Kristen sekian puluh tahun tapi tidak pernah menempatkan dia as Lord of everything, bertobat. Saya tidak tahu siapa dalam pujian tadi. Pujian pertama, Jesus is the center of everything. Gara-gara lagu itu, Roh Kudus beritahu saya ajarkan fakta. Siapa pusat hidup kita? Saya tanya, bisa nggak pendeta orang Kristen pusat hidupnya duit? Lalu saya tanya, bisa tidak? Bisa. Maka itu setiap kita coba tanyakan, siapa yang di pusat hidupku? Hanya saudara dan hanya kita dan Tuhan yang tahu siapa. Betul? Kita bisa berkata, oh Yesus pusat hidupku, He is the center of our lives, our family, our semuanya. Bisa ngomong, tapi Tuhan yang paling tahu. Nah sekarang kita cari alasannya. Kok bisa perwira ini, centurion ini menempatkan Yesus sebagai Tuhan? Yang mana Papa di surga pun belum mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dari mana? Maka itu Inggrisnya bagus, marvel at him. Saudara tahu kata marvel? Itu gak cuma kagum, lebih dari itu. Siapa memberitahu kamu?
Kembali ke ayat 6. Ya, ayat 6. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau ada di antara kami sekian puluh tahun mengaku Kristen, mengaku murid Yesus, ternyata kami salah menempatkan diri. Hari ini kami bertobat. Biarlah Jesus be the center of our lives. Yesus mau jadi pusat hidup kami dalam nama Yesus. Kepotong ya. Oh ya, oke, apa-apa ya. Lord, do not trouble yourself, for I'm not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you. Begitu respeknya, sampai perwira ini aku pun gak layak untuk menemui. Terus lihat ayat 7. Selanjutnya, wow, ini luar biasa. But say the word, and my servant will be healed. Saudara, ayo kita renungkan. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1? In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Oke, kita nggak usah bilang the word atau firman. Pada mulanya adalah kata-kata. Perhatikan. Siapa yang sering percaya berita di Instagram? Instagram kan banyak berita, bukan? Tiap hari ada ini, ada itu. Ingat contoh zaman COVID dulu. Tiap hari ada berita. Sebentar kena COVID, makan jahe campur bawang putih, nanti besok kunyit campur apa. Diikuti semuanya. Akhirnya ada orang bingung, aku kok jadikan masakan? Loh, betul nggak? Semua jenis bumbu dapur dikonsumsi. Loh, mendengar itu enggak? Karena orang ngomong. Saudara, perwira ini hanya minta satu hal saja. Katakan Tuhan, but say the word, maka budakku ini akan sembuh. How come? Nah, dia jelaskan di kalimat berikut. For I also am a man priest under authority, having soldiers under me. And I say to one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, budak ini, do this, and he does. Nah, ini rahasia dari firman Tuhan. Ternyata sistem militer itu yang dipakai oleh seluruh dunia itu sama. Coba renungkan. Masing-masing negara di dunia sistem politiknya sama atau beda? Ya. Sistem keuangan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, sistem keamanan, semuanya beda seluruh dunia. Sadar nggak? Yang sama seluruh dunia adalah sistem militer. Coba renungkan. Dan ternyata penulisan firman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sistem militer. Saya nggak tahu istilah bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia prajurit itu hanya punya dua kata: siap, laksanakan. Inggrisnya apa kalau di Amerika? Apa ini? Yang militer seperti saya ingin tahu. Siap, laksanakan. Yes sir. Okay. Boleh nggak? Yes sir. Tapi izinkan jenguk istri melahirkan. Yes sir. Aku ngubur bapakku dulu. Boleh nggak? Tulisannya boleh nggak? Nggak bisa. Saya masih ingat Lukas 14 yang masih jadi perdebatan sampai hari ini. Yesus berkata,
Barang siapa tidak membenci istrinya, orang tuanya, anaknya, saudara laki atau perempuan, nggak layak jadi murid. Itu sistem militer. Prajurit tidak boleh melawan perintah komandan. Betul. Kamu harus milih siapa yang lebih kamu taati. Ayat yang ke-26, 26 dia, verse 26. Oh, it's okay. Saya ngomongkan. Luke 14:26. Luke 14? Ya, Luke 14:26. Tadi dia keluarkan itu. Lukas 14 ayat 1. Ya. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Sadis gak kayak? Lu sadis gak? Sadis. Tapi ini prajurit. Betul? Yes sir. Itu perintah mutlak, gak ada alasan. Nah ini cara kita ngerti. Juga contoh Tuhan Yesus pernah berkata ketika murid-muridnya bilang, guru, kenapa yang setan ini kok gak bisa kami usir? Terus Tuhan Yesus bilang, oh jenis ini gak bisa diusir tanpa apa? Doa dan puasa. Nah ternyata banyak gereja menyalahgunakan, pokoknya puasa saja. Salah kalau cuma puasa. Itu sistem militer. Contoh, sebuah peperangan dan pihak musuh makin kuat, tapi pihak sini makin lemah, maka jenderal perang akan mengajak prajuritnya retreat. Ayo mundur sebentar. Saya nggak tahu istilah Inggris. Konsolidasi, ada kata itu? Tahu konsolidasi? Ayo mundur sebentar. Itu doa dan puasa. Kamu mundur sebentar. Jenis ini nggak bisa dilawan kalau nggak dengan doa dan puasa. Karena dalam sistem militer, komandan prajurit harus menerjemahkan ini dengan baik. Jadi jenderal mengajak mundur sebentar. Hanya 3 hal dilakukan oleh pemimpinnya. 1, atur strategi baru. Betul? Supaya tahu. 2, informasi. Begini kekuatan musuh, begini persenjataan musuh. Yang kita cuma punya begini. Nomor 3, harus ada komunikasi antara jenderal dengan prajurit. Nah itu jenis ini nggak bisa dilawan kalau nggak dengan doa dan puasa. Artinya bukan cuma nggak makan nggak minumnya goblok. Tapi dengar komandan ngomong apa, strategi, informasi dan komunikasi. Nah kalau cuma nggak makan nggak minum tapi budek, nggak dengar komandan beri instruksi apa, strategi apa, ya perang model apa? Ini cara ngerti sebagian dari firman, pakai sistem militer. Kembali ke Lukas 7. Jadi perwira ini menempatkan Yesus sebagai apa? Jenderalnya. Aku ini punya prajurit, punya budak ini. Hanya berkata, go, come. Nurut gak mereka? Harus. Kalau gak pecah. Tapi aku juga bawaan. Aku ada Caesar di Roma. Aku harus tunduk. Saudara, jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus itu punya otoritas di mulutnya. Just say a word. Cukup katakan satu perintah saja. Semua. Ngerti gak contoh ini sekarang? Maka itu kunci atau password untuk saudara dan saya mengerti dan memiliki semua rahasia surga.
Just obey. Katakanlah. Amin. Bukan rajin doa puasa. Banyak gereja salah mengajar. Banyak doa banyak berkat. Kurang doa kurang berkat. Sedikit doa sedikit berkat. Tidak doa nggak ada berkat. Ngawur itu. Doalah sehari berapa belas jam. Tapi kalau 12 terus. Silakan rajin puasa sampai emaknya melintir. Tapi kalau nggak nurut, nggak ada gunanya. Ini loh hukumnya. Jeffrey, Pastor Elena tanya dari kemarin tadi siang, nanti mau khotbah apa? Saya ini kalau belum tahu mau khotbah apa. Saya cuma nunggu Kudus saja. Tapi tadi waktu saudara buka ibadah, Jesus is the center of my life. Itu bekerja di hidup saya. Sambil saya ngecek, apakah betul Yesus engkau pusat hidupku? Tanya masing-masing. Dan firman ini muncul. Tempatkan Yesus pada tempat yang tepat. Amin. Dia Tuhan dan Raja. Obey. Nurut saja. Gak usah nanya. No. Kita masih dalam suasana Natal juga. Natal itu terjadi juga karena perkataan. Gabriel datang kepada Maria. Ada pesan dari Tuhan. Kamu akan dipinjam tubuhmu untuk mengandung Tuhan jadi manusia. Kalau Lukas 1 ayat 38, Dirian. Lukas 1:38 verse 38. Ya. Dan Mary said, betul tadi. Behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. Jadi definisi hamba Tuhan itu sederhana. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Nggak usah jadi hamba Tuhan begini, nggak usah, cukup ini saja. Nah yang menarik itu kalimat berikut. And the angel departed from her. Satu kali saudara, belum lama. Ya tapi sudah lebih dari 10 tahun. Suatu hari Roh Kudus tanya saya, Daniel, perlu nggak firman ini ditulis? Lalu Gabriel meninggalkan Maria. Saya tuh mikir, iya. Kalau saya ditanya, perlu nggak ditulis firman ini? Dan the angel departed from her, itu perlu nggak ditulis? Enggak. Pak Andi jawab itu. Enggak. Lalu kenapa enggak? Ya enggak mungkin Gabriel pengangguran nungguin Maria hamil sampai melahirkan. Loh betul enggak? Lalu apa di situ? Loh ya atau tidak? Mungkin ya enggak perlu Tuhan. Loh, tapi kenapa kok ditulis? Masih ingat Matius 5? Langit bumi bisa hanya satu titik dari firman katanya. Saya nangis pada waktu diberitahu. Karena nggak ditulis pun dan nggak disuruh pergi pun, Gabriel tetap harus pergi kan kerjanya masih banyak. Tapi ini jawaban. Gabriel pun mikir kalau dia disuruh hamil sebelum menikah zaman itu risikonya besar. Nah, Tuhan berkata gini. Jadi Gabriel pun mikir sebelum dia berubah pikiran, aku pergi. Hah? Hebat juga. Before she changed her mind. Hah? Loh ayo, kalau kita baca entengnya, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Let it be to me according to your word. Tapi di zaman itu, tahu risikonya? Bukan dilempari batu, dilempari batu sampai mati. Tapi kok enteng jawabannya? Ini dia luar biasa. Jadi segala sesuatu jadi karena firman.
firman. Ini sungguh luar biasa. Jadi perwira itu menempatkan Yesus. Cukup katakan sekata-kata saja. Udah kondisi. Karena dia Tuhan. Otoritas Tuhan itu pada mulutnya, perkataannya. Betul? Dan sampai hari ini, saudara lihat dalam dunia bisnis, yang dipercaya itu bukan modal, tapi mulut orang itu. Betul? Sekali orang bisnis bohong, habis, nggak akan dipercaya. Maka itu setan itu bapaknya pembohong. Karena dia suka membolak-balikkan firman Tuhan. Jadi siap menempatkan Yesus pada tempatnya. Amin. Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Itu arti kata Maria. Taatnya luar biasa. Nah, itu ada perempuan punya nama Maria tapi dua ganti Marius. Gak bisa Maria lagi. Maria kok ganti. Inilah firman Tuhan. Jadi semua karena perkataan itu. Firman Tuhan. Lukas 7 ayat 10 verse 10 dilihat. Luke 7. Dan ini luar biasa. Then is one. And those who were sent, teman-temannya ya, orang Roma, returning to the house, found the servant well. Tadi mereka mintanya apa? Tuhan Yesus, perwira minta apa? Say a word, katakan sesuatu. Tuhan Yesus ngomong nggak? Enggak. Tuhan Yesus ngomong nggak? Enggak. Tuhan Yesus tumbang tangan? Enggak. Yesus perintah, hei penyakit keluar dari budak ini. Enggak juga. Lah, kok sembuh? Iman perwira. Karena posisi Yesus tepat. Silakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi tanpa ketaatan, maka kita jadi perampok-perampok surga. Ayat terakhir, Yudas ayat 20. Apa bacanya? Jude ya. Jude ayat 20 verse 20 area. Yudas ayat 20. Hati-hati. Ketika banyak gereja mengajarkan, pokoknya beriman saudara, percaya saudara. Gak bisa asal percaya. Jude. Okay. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Satu-satunya di antara semua yang Tuhan katakan, ya, ketaatan, kekudusan, macam-macam, hanya iman yang punya tingkatan, your most holy faith. Bangunlah dirimu sendiri, saudara yang kekasih, di atas dasar imanmu yang paling suci, your most holy faith. Kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci kan? Insya Allah ada. Ada iman yang setengah suci. Betul, ada iman yang seperempat suci. Bahkan ada iman yang unholy. Nah, yang Papa minta, your most holy faith. Bangun dirimu di atas imanmu yang paling suci. Minta. Berapa banyak gereja khotbah Lukas 7? Begitu pulang dari kebaktian dengar khotbah Lukas 7, Tuhan terima kasih, imanku bangkit Tuhan. Mamaku divonis kanker, aku percaya sembuh. Maksudnya hanya untuk seputaran keluarganya saja egois. Bahkan kalau nggak ada yang sakit di rumah, anjingnya pun diimani sembuh.
ikan koinnya karena mahal-mahal. Salah. Iman perwira ini bukan untuk keluarganya. Ya betul nggak? Untuk orang lain. Orang lain. Nggak ada hubungan apa. Nah ini yang tidak di gereja, tidak dikorbankan di banyak gereja. Selalu untuk aku, keluarga, anak, pembantuku, cucuku, kucingku, anjingku, semuanya aku. Harusnya untuk orang lain. Iman yang paling suci. Kalau kita mikir orang lain, bagaimana? Libatkan mereka untuk bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Mungkin Ibu Gembala bisa cerita. Kemarin kami dijemput di airport hampir jam 2, hampir jam 3, langsung ke Oklahoma City karena ada fellowship di sana. 2 jam ya kira-kira? Iya. Pulang 2 jam lagi. Nah coba Ibu Gembala. Ada orang-orang yang jalan dengan saya. Ini anak saya poni Pak gak istirahat tangan. Di samping memang saya nggak biasa untuk tidur di jalan. Karena itu waktu yang paling indah untuk saya balas semua WhatsApp saya, telepon ini, telepon itu. Nah coba yang ikut saya pasti kamu ini ngurusin apa? Ganti orang ini, ganti orang itu, masalah ini sampai tadi ini loh. Ada anak saya di Jerman, dia orang Bandung. Dia menikah dengan suami orang Thailand. Anak cuma 1, ini lagi bermasalah. Anak satu-satunya, ini sudah cerai bapak-bapak, dididik dengan cara yang salah oleh bapak kandungnya. Umur hampir 20 nggak mau kerja. Kerjanya tiap hari main game di komputer. Nah suatu hari 3 hari malam dia ingus, dia tampar anaknya. Lapor. Saya Jugendamt itu departemen untuk anak-anak. Di sini apa ya? Child protection. Akhirnya diambil negara ini anak. Dia nangis-nangis. Saya lihat. Kalau toh dia nggak diambil oleh Jugendamt dan tinggal dengan kamu, punya masalah nggak? Iya, ya sudah, biarin dulu. Ya tapi saya merasa diinjak-injak, kenapa saya namanya itu peraturan Jerman. Nah itu contoh saya minus. Perjalanan pulang kemarin, salah satu anak kami itu ditemukan dalam sebuah kardus waktu dia masih bayi di depan sebuah panti asuhan di Kota Makassar. Dan tidak ada tulisan ini anaknya siapa, namanya siapa. Setelah lulus SMA, saya ambil dia, saya kuliahkan. Bachelor selesai, terus master selesai, sekarang dia jadi dosen dengan kami di Nabi. Nah kemarin itu tunangan di Sulawesi Tengah. Saya telepon dengan pendetanya yang memimpin acara, dengan calon mertuanya, itu mamanya si calon pengantin perempuan ini nggak punya apa-apa. Itu saya urus. Maka itu saya imani. Kalau kita percaya Yesus, jangan cuma hanya untuk kita saja. Selalu ingat ada orang lain. Satu ayat lagi, Exodus 33, dengan verse 16, ya. 33 verse 16. Verse 16. Yeah. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight? Your people and I.
shall be separate, your people and I. Saudara, ini sikap Musa. Setiap kali dia ada di hadirat Tuhan, dia nggak berkata I and my family. Selalu aku dan umatmu ini. Baca sepanjang kehidupan Musa. Musa tidak pernah berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Selalu with your people, umat yang egois bertobat. Pokoknya aku, keluargaku sehat, kaya semua, selesai. Dalam nama Yesus. Bukan itu yang Tuhan. Saudara, tiap kali di tahun ini khususnya, karena selama bertahun-tahun saudara nggak pernah mikir orang lain, hanya aku dan keluargaku, di tanggal 5 dan tanggal 6 Januari 2025 ambil keputusan. Setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, siapa yang ada di kiri kanan kita? Nah, orang pelit gak suka dengar khotbah. Amin kan, supaya pelit bertobat. Orang pelit gak suka. Karena orang pelit selalu berkata, untuk kami masih kurang. Bagaimana mengurus orang lain? Dasar manusia rakus. Percaya? Yang namanya manusia gak pernah berkata cukup, kurang terus. Lu betul atau tidak? Saya bertobat di tahun ini. Maka itu puji Tuhan. Kalau saudara dan saya di tahun ini menempatkan Yesus pada posisinya. Oh, terima kasih. Dan aku dan umat, I found grace in your sight. Kami mendapat karunia, mendapat favor, karena aku dan umat. Maka itu orang taat pasti generous. Orang taat pasti murah hati. Orang tidak taat pasti pelit. Amin kan, supaya pelit itu terima. Ada 3 ayat di Perjanjian Baru. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi pelit tetap masuk neraka. Seru itu 3 ayat. Satu yang pertama Yesus ngomong di Lukas, 2 Paulus di Korintus, 3 kitab Wahyu. Orang pelit tetap masuk neraka, walaupun tidak berzina, tidak membunuh, tidak membenci. Kenapa gereja jarang khotbah? Ini karena khotbah juga pelit. Berani khotbah. Serius. Saya nggak pelit, saya suka berbagi. Maka itu saya berani mengajarkan konsep ini. Luar biasa Tuhan. Siap nggak pelit? Amin. Telatannya. Siap taat? Amin. Harus. Tempatnya Yesus pada tempat. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.